Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Indra Fata dengan NIM 1020423009 dari kelas SI 23004. Izin ingin menjawab beberapa pertanyaan soal dari modul 0 untuk praktikum pemodelan proses bisnis yang akan dilaksanakan pada hari Rabu. Itu adalah praktikum yang pertama. Pertama, kita bisa membuka modul 0 yang sudah diberikan oleh asisten praktikum dengan instruksi tugas pendahuluan visual paradigm yang bertujuan untuk memahami menu dan fitur dasar pada aplikasi visual paradigm yang akan digunakan pada praktikum pemodelan proses bisnis nantinya di hari Rabu. Nah, untuk soal yang pertama itu adalah menunjukkan cara membuat project baru untuk membuat diagram BPM pada visual paradigm. Kita bisa membuka aplikasi visual paradigmnya terlebih dahulu. Kita bisa ke bagian diagram navigator. Setelah itu kita bisa scroll dulu. Kita bisa mencari yang bisnis modeling. Setelah itu kita memilih bagian bisnis modeling diagram. Kita bisa klik. Habis itu kita ada pilihan di sini ada new business process diagram. Kita klik bagian sini. Nah, setelah itu kita akan kosong seperti ini tampilan layarnya. Yang bagian ini bisa di close aja ya karena ini mungkin nggak penting. Kita close aja. Setelah itu kita bisa menjawab soal yang nomor 2. Yang soal nomor 2 itu menunjukkan cara membuat satu full proses perpustakaan value yang terdiri dari dua line, yaitu line yang pertama itu ada tugas entry data, dan yang kedua itu ada petugas sampul buku. Oke. Kita pertama bisa membuat full terlebih dahulu, yaitu kita bisa membuat line di sini, kita klik bagian sininya. Nah, fullnya kita biarkan. Line yang pertama kita beri nama sesuai dengan yang di sini. Petugas entry data. Oke. Petugas entry data. Nah, setelah itu kita bisa membuat poll yang kedua. Kita bisa mencet klik bagian link lagi. Setelah itu klik bagian sininya ya untuk menambahkan link berikutnya. Nah, setelah itu kita bisa menambahkan keterangannya petugas sambut. Ya, setelah itu kita selesai menjawab pertanyaan nomor 2. Untuk menjawab soal pertanyaan nomor 3, menunjukkan cara mengatur panjang pendek, ukuran lem, atau full sehingga dapat disesuaikan secara manual. Nah, di sini kita bisa mengatur sesuka hati kita sendiri, sesuai hati kalian sendiri, dengan cara yang pertama kita bisa nih, bisa klik ke atas bawah kayak gini, seperti ini ya. Setelah itu, yang bagian tengah juga bisa di atas ke bawah yang seperti ini. Bagian bawahnya juga bisa, bawah ini. Untuk jawab soal nomor 3. Dan ini bisa ke atasin aja ya, biar pas gitu. Untuk menjawab soal nomor 3 sudah selesai. Setelah itu kita bisa menjawab soal nomor 4 dengan cara membuat diagram BPMN sederhana hingga menghasilkan diagram seperti gambar contoh berikut. Nah, yang pertama kan ada start event tuh. Kita buat start eventnya di sini nih. Klik bagian sininya. Ini klik bagian sini. Kita buat keterangannya menjadi buku baru diterima. Kita sesuaikan agak di sini. Mantap. Yaitu kita bisa aktivitas yang pertama yaitu memasukkan data buku. Klik bagian start eventnya, ada klik bagian icon kecil ini. Kita klik bagian sini ya. Ini bagian pilih aktivitas, enter saja. Keterangannya masukkan data buku. Memasukkan data buku. Itu kita sesuaikan saja ukurannya agar terlalu kegedean. Bisa atur agak ke bawah lagi ya karena ini. Setelah itu yang kedua bisa membuat bagian sini data objek dengan keterangan buku baru. Di bagian sininya nih, karena ada icon kecil ininya lagi, kita sini data objek, klik enter saja, kita sesuaikan bagian atas karena keterangannya juga ada di atas, kita sesuaikan bagian atas. Nah, namanya ini kita ganti buku baru. Oke, nice, ini kita sesuaikan saja di sini. Setelah itu kita bisa ganti polanya, reaction tuh. Bentar, belum sesuai garisnya.
Kita ganti ke to. Kita bisa ke association saja. Kita di ke sini. Enggak ada. Nah, klik bagian association, bagian sini. Nah, nice. Sekarang kita ganti apa namanya? Bagian sini dulu. Nah, tab kita ganti bagian di dashnya. Kita ke to. Nah, seperti ini kan sudah ada ya. Yaitu kita bagian yang ketiga, yaitu membuat database buku perpus. Kita klik bagian sini, ini ada icon kecil lagi, kita klik sini lagi, database ini data store. Kita buat di sini database buku perpus. Nah, habis itu kita sesuaikan dulu aja ukurannya biar gak terlalu panjang, terlalu juga. Kita taruh di bawah ya, sesuai dengan arahan modulnya. Ini juga kita bisa geser ke sini. Nice. Setelah itu kita ke aktivitas yang kedua yaitu mencetak label buku. Kita klik bagian sini lagi, kita klik bagian icon kecil sini lagi, aktivitasnya ini ada, enter, mencetak label buku. Nah, enter saja, ini sesuaikan aja ukurannya. Jangan beri gede lah, mungkin segini aja cukup. Nah, habis itu kita pindah ke plan berikutnya, plan yang bagian petugas sampul buku dengan aktivitasnya menempelkan label buku. Kita bisa klik bagian sini dulu, klik bagian icon kecil ini dulu, apa atau namanya resource catalog ya. Kita bisa klik bagian event atau pas. Kita saja, kita klik keterangannya, beri keterangan menempelkan label buku. Itu kita sesuaikan ukurannya agar enggak terlalu gede. Bisa disesuaikan. Sudah. Kita klik bagian tengah-tengah. Nah, bisa kita tarik ke bawah nih. Bawah agar sesuai dengan apa yang ada di modul. Nah, ini kan sama kan? Menempelkan ada sini aja. Sini. Oke, nice. Habis itu kita membuat gateway. Gateway percabangan yang bisa dilakukan dua-duanya harus bisa dilakukan bersamaan. Harus dilakukan keduanya agar bisa lanjut ke event berikutnya. So, kita buat gateway. Gateway-nya bisa klik bagian icon kecil ini dulu ya. Karena habis ini kan ada bagian nih, yang ini aja. Nah, terangnya ini dihapus aja, bisa dipilih apa-apa. Bisa diperkecil aja, bisa pajak-pajak biar muat. Setelah itu ada dua aktivitas, yaitu menyangkut buku dan memberi cap pada buku. Yang pertama kita bisa klik bagian sini yang kayaknya ada icon kecil ini. Aktivitas keterangannya yang pertama menyangkut buku. Menyangkut buku, kita sesuaikan aja ukurannya biar nggak terlalu gede, terlalu kecil. Habis itu kita taruh di atas sini. Oke. Kita taruh di atas sini karena ada sebuah percabangan. Udah ada dua kegiatan ya. Secara bersamaan kita bisa lanjut ke aktivitas berikutnya bagian sini. Setelah itu aktivitas yang kedua itu memberi cap pada buku. Kita klik bagian gateway-nya lagi, klik bagian ini icon kecil, klik aktivitas, enter, memberi cap pada buku. Habis itu kita sesuaikan saja ukurannya. Biar gak terlalu kecil, biar gak terlalu gede. Habis itu kita taruh bawah. Sesuaikan aja. Besar kecil. Nah, selesai, kita membuat gateway lagi. Bisa klik bagian ini, klik bagian icon kecil, gateway lagi di sini, enter. Bisa, ini tulisan gateway-nya dihapus aja ya. Bisa taruh di sini. Nice. Bisa apa namanya? Terangannya bisa gitu. Biar di sini aja. Nah, untuk memberi garis dari memberi cap buku ke gateway ini kita bisa ke bagian sequence flow.
Bisa klik bagian sininya dulu, klik untuk arahin ke gateway, segini aja. Habis itu kita arahin aja deh. Garisnya nggak usah diberi nama ya, langsung aja kayak gini. Selesai. Oke. Ini ada aktivitas yang terakhir yaitu meletakkan buku di dalam rak. Kita bisa klik bagian gateway-nya. Ini ada bagian icon kecil lagi, klik di sini. Event. Kita meletakkan buku rak. Meletakkan buku di rak. Oke, kita sesuaikan aja ukurannya biar nggak terlalu gede, soalnya nanti mepet-mepet bagian finish eventnya nggak bisa dong. Nice. Setelah itu kita bisa bagian finish event dengan keterangan buku siap dipinjamkan. Klik bagian sini lagi. Saya klik bagian ini, finish event itu ada ditandai dengan bundaran lingkaran warna merah. Enter. Keterangannya itu buku siap dipinjamkan. Selesai. Sudah selesai. Untuk soal nomor 4 sudah selesai. Setelah itu kita bisa ke soal nomor 1 lagi, menunjukkan menyimpan project tersebut. Untuk menyimpan project tersebut, kita bisa ke bagian sini, save ini. Bagian save ini kita bisa pilih ke penyimpanan mana yang ingin disimpan. Kalau saya sih pilihnya di bagian sini nih ya. Semester 3, dokumen semester 3, terus habis itu ke bagian pemodelan proses bisnis. Ke praktikum PBB di sini nanti saya. Ini tuh nanti setelah itu kita bisa ke nomor 5. Nah, pada diagram ini nih, kita harus menunjukkan ukuran font tulisan notasi aktivitas dan event menjadi ukuran 16. Dan diatur set as default for all shapes and apply to all project. Menunjukkan cara mengubah ukuran font tulisan pada notasi aktivitas dan event. Berarti kita bisa klik bagian yang aktivitas atau eventnya nih, bagian sini nih. Klik. Habis itu kita ke bagian diagram, ke format. Setelah itu ada tampilan seperti ini, kita ubah ke foreground. 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 Kita ganti ukurannya ke ukuran menjadi 16. Ini habis itu set as default for all, as default bagian sini. Kalau udah, setelah itu set apply to apply to work project. Itu kita oke saja. Nah, sudah selesai. Seperti ini. Setelah itu menunjukkan cara mengubah ukuran font pada data objek dan data store menjadi ukuran 12. Dan diaturnya pada bagian data store dan data objeknya. Ukuran 16, ukuran 12 berarti ke bagian sini nih. Sini klik seperti tadi ke diagram, format, setelah itu foreground, tampilannya ke bagian ukurannya kita ganti ke ukuran 12. 12 as default. Nah, di bagian sini nih, kita pilih ke bagian set as default data store ya. Set as default data store berarti bagian data objeknya doang. Data objeknya doang. Pada sini data objeknya saja. Habis itu ke apply to all object seperti tadi. Nah, oke saja. Nah, kan itu kita bisa ke bagian yang kedua untuk data data store, data database buku perpus seperti sini. Kita bisa ke sini nih, sini diagram, terus ke format lagi, terus ke foreground. Kita ganti ukuran 12 sama kayak yang tadi. Kita set as default, set as data store, apply to all project. Kita klik OK saja. Nah, sudah selesai. Untuk soal nomor 6 dan nomor 5 sudah selesai saya kerjakan. Setelah itu, kita bisa ke soal nomor 7 yaitu menunjukkan cara mengekspor diagram BPMN yang sedang aktif dengan save as type JPG atau JPEG dan kuantitasnya maksimumnya 100%. Oke. Kita bisa ke bagian sini, save as, itu bagian project. Project sini kita save. Nah, simpannya saya kan ke dokumen ke semester 3. Kita klik, klik 2 kali biar berkali. Nah, ke pemodelan proses bisnis. Nah, saya sudah membacanya sendiri. Save as type JPG atau JPEG. Kualitas maksimum JPG, JPEG ya.
kuantitas maksimumnya 100. Ini di save dulu. Nah, ntar kita kasih nama dulu kali ya. Oh ya, no. Oke, kita ganti. Setelah itu menjawab soal nomor 7 nih, kita ganti. Soalnya tadi yang pertama kita apa namanya? Belum belum di save. Nah, soal nomor 7 nih. Soal nomor 7 export. Di bagian sini nih, sini export. Set aktif diagram as image. Sini nih. Ini habis itu kita masukin aja ke bagian ini seperti just business. PPG. Kita ganti ke JPG atau kuantitasnya 100. Nah, ini sudah semua ya. Jadi kita save aja. No. Jadi nama chef. Nah, finish. Bagian sini kita langsung finish aja. Sudah. Setelah itu nomor 8. Nomor 8-nya itu save as-nya dengan tipenya PNG. Optionnya paling maksimal tuh 300. Berarti gini, kayak tadi ya, export, save as diagram as image, bagian ke dokumen, ketiga, kemudian proses bisnis, nanti kita ganti ke PNG. PNG ini berarti ini ganti ke 300 karena sesuai modulnya 100 kali flash. Kita save saja. Sudah, saya tetap finish. Nah, untuk jawab soal nomor 8 dan 7 sudah selesai. Kemudian nomor 9 itu menunjukkan hasil ekspor JPG dan PNG untuk diagram tersebut. Nah, untuk menunjukkan hasil tersebut, kita bisa beralih ke file manager ini. Nah, karena saya tadi menyimpan dokumen ya. Dokumen semester 3, saya klik bagian sini nih, semester 3. Kemudian proses bisnis. Kemarin nih saya coba-coba. Nah, tadi itu saya cobanya yang ini nih. Sekarang. Tadi kan pertama ini. File perdem ini kan yang pertama tadi. Nah, ini yang di proses-proses diagram JPG. Nih, yang JPG nih. PNG apa JPG dulu sih? PNG, ini PNG. Ini proses diagram. Nah, ini PNG-nya. Udah jadi. Kalau yang kedua tadi apa? JPG ya, JPG. Untuk JPG-nya, nih JPG-nya. Belum saya save bro. Apa? JPG-nya mungkin ini deh. Bukan. JPG belum saya save, lupa. Oke, saya save JPG dulu ya. Nah, belum masuk ternyata. Kemarin tuh saya coba-coba. Ternyata filenya double. JPG-nya belum saya save. Kasih JPG-nya. JPG. NG. Nah, finish. Sudah. Nah, yang JPG nih ya. JPG kita bisa kembali fresh. Ketiga, modelan proses bisnis. Nah, ini. Oh, JPG ternyata di atas. Di bagian sini nih. Ini JPG. Nah, JPG. Selesai. Selesai. 9 soal sudah saya bisa kerjakan dengan hasil ini yang JPG. Nah, ini yang JPG, yang PNG, ini yang PNG. Nah, ini yang PNG. Oke, terima kasih. Sekian Sekian menjawab soal proses bisnis praktikum modul 0 dari saya sendiri. Apabila ada salah kata atau salah dari makanya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.